Damai sejahtera dalam Kristus, saudara-saudari kekasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali bersama Anda dalam Bible Teaching Series dari GBI Ebenezer Jakarta. Nah, pernah kepikiran gak sih di tengah dunia yang serba canggih ini, di mana semuanya berubah begitu cepat, apa sebuah kitab kuno yang ditulis ribuan tahun lalu itu masih bisa jadi pegangan hidup kita? Itulah pertanyaan besar yang akan kita gumulkan bareng hari ini. Masih relevankah Alkitab? Dan pertanyaan ini wajar banget loh. Kita hidup di zaman yang sering kali merasa Alkitab itu, ya udah ketinggalan zaman. Aturannya dianggap terlalu kaku, ceritanya nggak nyambung lagi sama nilai-nilai modern. Jadi, sebagai orang percaya, gimana dong cara kita menjawab tantangan ini dengan penuh keyakinan? Apa benar firman Tuhan yang dulu berbicara kepada Musa dan Daud masih punya kuasa yang sama untuk berbicara ke dalam hidup kita sekarang? Untuk bisa menjawab itu semua, kita harus mulai dari pondasinya dulu. Pondasi yang paling dasar dan gak tergoyahkan, yaitu pemahaman kita tentang siapa sih penulis sejati Alkitab dan apa sifat firman-Nya. Ini bukan sekedar buku sejarah, bukan juga kumpulan nasihat kuno. Ini adalah firman dari Allah yang kekal. Coba kita renungkan sejenak kontras yang luar biasa dalam ayat ini. Nabi Yesaya pakai gambaran yang kita semua kenal, rumput, bunga, seindah apapun itu, pasti ada masanya. Pasti akan layu dan lenyap. Sifatnya sementara. Tapi lihat, di tengah semua yang fana itu, firman Allah kita berdiri teguh, kekal, abadi, dan tidak akan pernah pudar. Dan poin ini ditegaskan lagi dengan otoritas paling tinggi oleh Tuhan Yesus sendiri. Bayangkan, langit dan bumi yang kelihatannya begitu kokoh dan megah pun punya tanggal kedaluarsa. Tapi perkataannya sama sekali tidak akan berlalu. Nah, ini poin kuncinya. Relevansi Alkitab itu bukan dari tren budaya, atau disetujui manusia atau tidak. Otoritasnya datang langsung dari karakter Allah sendiri yang tidak pernah berubah. Oke, mungkin ada yang berpikir, saya ngerti firman Tuhan itu kekal, tapi gimana dong dengan aturan-aturan di Perjanjian Lama yang rasanya spesifik banget ya buat budaya dan zaman itu? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip Alkitab justru dirancang untuk melintasi zaman dan budaya. Sebenarnya, Alkitab sendiri membantu kita untuk memahaminya. Begini, ada yang namanya hukum seremonial. Contohnya seperti sistem korban bakaran. Itu semua adalah bayangan yang sudah digenapi secara sempurna oleh pengorbanan Kristus. Tapi ada juga hukum moral yang jadi fondasinya, yang mencerminkan karakter kudus Allah. Prinsip-prinsip tentang keadilan, kebenaran, dan kasih kepada sesama ini sifatnya abadi. Kenapa? Karena kerinduan hati manusia akan keadilan dan kebutuhan akan kasih itu nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Ini contoh yang sangat nyata. Perintah jangan berzina itu bukan sekedar aturan kuno. Ini adalah prinsip abadi untuk melindungi anugerah kekudusan dan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Dulu mungkin tantangannya berbeda, tapi di zaman kita, prinsip yang sama ini berbicara langsung pada isu pornografi digital, perselingkuhan emosional lewat media sosial, dan banyak hal lain yang merusak kekudusan pernikahan. Konteksnya berubah, tapi kebutuhan hati manusia akan kesetiaan itu tetap sama. Sekarang, mari kita jujur. Ada benturan nilai yang nggak bisa kita hindari antara cara pandang dunia modern dengan apa yang Alkitab ajarkan. Yuk kita bedah beberapa di antaranya secara langsung, supaya kita bisa melihat betapa relevannya firman Tuhan sebagai sauh atau jangkar iman kita. Budaya modern kan sering sekali mempromosikan gagasan bahwa kebenaran itu subjektif. Ya, itu benar menurut kamu, tapi kan belum tentu benar menurut aku, begitu kan? Nah, Alkitab justru menawarkan fondasi yang jauh lebih kokoh. Dalam doanya, Tuhan Yesus berkata, "Firman-Mu adalah kebenaran." Ini bukan kebenaran yang bisa ditawar-tawar, melainkan standar pasti yang datangnya dari Allah sendiri. Ini memberi kita kepastian di tengah dunia yang penuh kebingungan. Kita juga hidup di zaman yang sangat mengagungkan pemenuhan diri dan kebebasan individu. Semuanya tentang aku. Tapi coba perhatikan, Alkitab justru memanggil kita ke tujuan yang jauh lebih mulia. Kebebasan sejati di dalam Kristus itu bukan untuk hidup semau kita, melainkan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ini panggilan yang radikal sekali untuk keluar dari ego kita dan menemukan makna sejati dalam komunitas dan tanggung jawab kepada sesama. Nah, ini mungkin salah satu area benturan yang paling terasa panas saat ini. Ketika standar dunia tentang seksualitas dan identitas terus bergeser dan berubah-ubah, Alkitab secara konsisten, dari halaman-halaman awal di Kitab Kejadian sampai perkataan Tuhan Yesus sendiri, memberikan kita rancangan Allah yang indah dan kokoh bagi pria,
wanita, dan institusi pernikahan yang kudus sebagai fondasi masyarakat. Ada satu lagi kesalahpahaman umum yang perlu kita luruskan, yaitu anggapan bahwa Alkitab itu cuma buku untuk bangsa Israel. Padahal kalau kita perhatikan baik-baik, sejak awal mula, hati Tuhan itu selalu tertuju pada seluruh dunia. Rencananya itu selalu bersifat global. Buktinya tersebar di seluruh kitab suci. Amanat Agung memerintahkan kita untuk pergi kepada segala bangsa. Kitab Wahyu memberi kita gambaran surga yang luar biasa. Lautan manusia dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa menyembah Tuhan bersama-sama. Dan Rasul Paulus menegaskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pesannya sangat universal. Jadi, gimana semua ini bekerja secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita pakai dua gambaran, dua metafora yang sangat membantu untuk memahami fungsi Alkitab, yaitu sebagai cermin jiwa dan sebagai kompas penunjuk arah. Pertama, Alkitab itu berfungsi seperti cermin yang super jujur. Saat kita membacanya, firman Tuhan itu nggak cuma menceritakan kisah orang lain. Secara ajaib, firman itu menyorot kondisi hati kita sendiri, motivasi kita yang tersembunyi, keegoisan kita, ketakutan kita. Ia menunjukkan siapa kita sebenarnya, dan yang paling penting, ia menunjukkan betapa kita sangat membutuhkan anugerah dan seorang juru selamat. Kedua, Alkitab adalah kompas kita. Pemazmur menggambarkannya dengan sangat indah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah derasnya arus informasi yang simpang siur dan nasihat dunia yang terus berubah, Alkitab memberikan kita arah utara yang sejati. Petunjuk yang jelas dan dapat diandalkan untuk setiap keputusan hidup kita. Ini ilustrasi yang bagus sekali. Bayangkan teknologi navigasi kapal. Dulu pakai peta kuno dan kompas magnetik, sekarang sudah ada GPS satelit yang super canggih. Tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah adalah di mana letak utara sejati. Demikian pula saudara-saudari, budaya, teknologi, dan tantangan hidup akan terus berubah. Tetapi firman Tuhan tetap menjadi standar kebenaran kita yang abadi, kompas moral dan rohani kita yang tidak pernah gagal. Saya suka sekali kutipan dari C.S. Lewis ini karena menangkap esensi Alkitab dengan begitu indah. Alkitab itu bukan buku yang kalau sudah dibaca sekali lalu menjadi usang. Tidak. Ia seperti matahari. Matahari yang terbit kemarin itu sama dengan yang terbit hari ini, tapi cahayanya setiap pagi selalu membawa terang yang baru, kehangatan yang baru, dan kehidupan yang baru. Begitulah firman Tuhan saat kita membacanya setiap hari. Jadi sudah jelas ya, Alkitab bukan hanya relevan, tapi juga esensial, sangat penting. Nah, pertanyaan terakhir dan terpenting adalah bagaimana kita secara aktif menghidupi kebenaran ini dalam hidup kita. Mari kita akhiri sesi ini dengan beberapa langkah praktis yang bisa langsung kita lakukan. Pertama, mari kita putuskan untuk tidak membiarkan budaya yang menilai Alkitab, tetapi sebaliknya, kita gunakan Alkitab untuk menguji setiap nilai yang ditawarkan oleh budaya. Kedua, ini adalah sebuah undangan untuk dengan sadar dan sengaja menyelaraskan pikiran dan gaya hidup kita pada otoritas firman-Nya. Ketiga, jadikan pembacaan Alkitab itu sebuah dialog. Selalu tanyakan, Tuhan melalui ayat ini apa yang Engkau mau aku lakukan? Dan yang terakhir, jangan biarkan Alkitab hanya menjadi pajangan. Biarlah hikmatnya mengalir dalam percakapan kita dengan keluarga, teman, dan dimanapun kita berada. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, Alkitab bukanlah sekedar buku kuno yang irelevan. Ia adalah firman yang hidup dan berkuasa, yang kita butuhkan hari ini mungkin lebih dari kapanpun. Mari kita memegangnya dengan teguh, mempelajarinya dengan tekun, dan menghidupinya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.